buat Pak Jokowi tidak penting, dia nggak pernah peduli dengan soal formalitas, soal Begitu moral ya? dan etik di dalam berorganisasi, dia nggak peduli gitu. Makanya sebenarnya tidak penting juga untuk bicarakan itu gitu. Kalau buat dia tidak penting gitu. Kami berharap bahwa dia ya secara formal menyampaikan, karena memang secara substansi kan tidak sudah berada pada posisi yang lain gitu di dalam proses sebelum kampanye, pada masa kampanye, dan sampai dengan hari ini gitu. Politikus PDIP Andreas Barreira mengaku tidak terkejut dengan ucapan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang mengakui partainya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Ia menduga ex-gubernur DKI Jakarta itu akan menunggangi Partai Beringin sebagai perpanjangan tangan untuk cawe-cawe di pemerintahan selanjutnya. Meskipun putaran pileg atau pilpres belum selesai, Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikutnya untuk memanfaatkan instrumen politik mana yang bisa ditunggangi untuk tetap berkuasa. Paling tidak, pengaruh kekuasaan pasca pilpres atau pileg dan masa transisi kekuasaan ke depan. Saya sih melihat ini bagian jilid berikut dari upaya cawe-cawe yang dilakukan supaya tetap bisa eksis dalam dunia politik. Iya. Nah, ya kurang lebih seperti itu gitu guys. Jadi kalau ya ini maksud Anda tidak ingin kehilangan power gitu ya? Takut kehilangan power gitu ya Bang Andreas? Ya iyalah, karena seri-seri itu kan sudah kelihatan dari jauh-jauh sebelum pilpres, bahkan soal 3 periode, tambah masa jabatan 2-3 tahun, soal obrak-abrik di MK, soal pelaksanaan pemilu yang sekarang menjadi wacana untuk angket ini gitu. Jadi Andreas mengatakan Jokowi memang ahlinya dalam cawe-cawe. Menurutnya, manuver politik ini sudah berlangsung sejak lama, diawali ketika berhembus kabar soal perpanjangan masa jabatan presiden. Namun beruntung usaha itu gagal. Kalau sebelum pileg atau pilpres sudah melihat drama series cawe-cawe, dimulai dari upaya jabatan 3 periode, menambah masa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya itu tidak berhasil. Selanjutnya, Jokowi kembali bermanuver melalui mantan Ketua MK Anwar Usman yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, membuat anak sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan dari Capres Prabowo Subianto. Seri cawe-cawe selanjutnya adalah mendukung paslon nomor urut 2 dengan semua instrumen kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Ya, tadi sebenarnya Bung Jayadi sudah menyinggung itu gitu. Artinya pada dasarnya di politik itu ya kalau tidak bisa kamu berkuasa langsung, ngontrol langsung dengan kekuasaan, dengan power yang kita punya, ya kita berusaha untuk mempengaruhi proses kekuasaan itu berjalan. Nah, kalau di dalam mazhab ilmu politik ada satu mazhab yang namanya Machiavellian gitu. Jadi untuk berkuasa itu, kalau Machiavellian dia bilang ya singkirkanlah moral dan etik gitu. Yang penting bagaimana kau mencapai tujuan dalam berkuasa. Andreas menilai upaya yang dilakukan oleh Jokowi mendekati Golkar adalah manuver lanjutan demi bisa berkuasa secara tidak langsung. Dari manuver-manuver ini terbaca bahwa seri cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemudian ke depan tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebelumnya, Erlangga Hartarto menyebut Presiden Jokowi dan partainya identik dengan warna kuning itu memang sudah rapat. Hal itu disampaikan ketika ditanya wartawan soal isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Erlangga menuturkan kedekatan itu sudah tampak dalam iklan-iklan Partai Golkar bersama Jokowi. Hal itu menunjukkan kedekatan sekaligus kenyamanan Jokowi bersama Golkar. Dan dengan teman-teman di Golkar ini beberapa waktu yang lalu di dalam diskusi juga di Kompas TV juga gitu. Yang membutuhkan Golkar sekarang itu menurut saya ini Pak Jokowi, bukan Golkar yang membutuhkan. Jadi bukan Golkar yang butuh Pak Jokowi yang butuh Golkar gitu ya? Menurut saya. Dalam arti bahwa ya karena ya ini pilpres sudah selesai gitu. Pilpres artinya paling tidak proses pemilihan itu sudah berlangsung. Tinggal beberapa waktu ke depan lagi gitu. Dan secara substansi kekuasaan itu akan bergeser gitu. Sementara itu, isu Jokowi akan keluar dari PDIP dan akan bergabung dengan Golkar ramai di media sosial. Kabar Jokowi akan merapat ke Golkar sejatinya sudah muncul sejak hubungannya dengan PDIP merenggang. Hal itu ditengarai karena Jokowi berbeda sikap dengan PDIP dalam Pilpres 2024, yakni justru mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Agenda politik yang awalnya tersembunyi akhirnya mulai terbongkar ketika putra mahkota yang bernama Gibran Rakabuming Raka disiapkan menjadi calon wakil presiden melalui putusan MK yang kontroversial.
oleh teman-teman di Golkar bahwa ada aturan main. Pak JK sendiri sudah menyampaikan itu gitu kan. Jadi pasti itu akan berubah secara secara teoritisnya akan bergeser gitu. Apalagi nanti setelah Oktober nanti pasti perubahan itu akan terjadi gitu. Tadi kan Bung Jayadi juga sudah menyinggung itu. Nah, kalau misalnya kita tidak berkuasa lagi, kalau mau menginvestasi ya memberikan pengaruh ya di dalam kekuasaan. Kalau tidak bisa berkuasa secara langsung, memberikan pengaruh terhadap kekuasaan. Sinyal Jokowi semakin menjauh dari PDIP sejatinya terjadi jauh sebelum pemilu, yakni ketika hubungan Jokowi dengan Prabowo semakin erat. Hal tersebut ditandai dengan intensitas pertemuan kedua sosok tersebut dalam berbagai kesempatan. Selain dengan Prabowo, kedekatan Jokowi dengan pentolan Golkar seperti Erlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan juga terlihat kasat mata. Jokowi memang cukup sering menampilkan kedekatannya dengan calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Hal tersebut sebagai upaya Jokowi untuk memerankan dirinya sebagai playmaker dalam Pilpres 2024 dan di masa yang akan datang. Nah, menurut saya investasilah pada moral dan etik. Dengan demikian orang melihat, oh ini ini pemimpin yang berkuasa dan pernah berkuasa, dan dia memberikan investasi politik yang baik. Kalau tidak, pasti situasi akan berubah, pasti akan bergeser. Sehingga, nah, ini menurut saya, menurut saya, dan dalam pengalaman perjalanan sejarah politik, raja yang baik dan kemudian dia tidak berkuasa lagi. Setelah dia tidak berkuasa, kan orang masih mendengar. Buat Pak Jokowi tidak penting, dia nggak pernah peduli dengan soal formalitas, soal moral dan etik di dalam berorganisasi, dia nggak peduli gitu. Makanya sebenarnya tidak penting juga untuk bicarakan itu gitu. Kalau buat dia penting gitu. Kami berharap bahwa dia secara formal menyampaikan, karena memang secara substansi kan tidak sudah berada pada posisi yang lain gitu di dalam proses sebelum kampanye, pada masa kampanye, dan sampai dengan hari ini gitu. Politikus PDIP Andreas Barriera mengaku tidak terkejut dengan ucapan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang mengakui partainya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Ia menduga ex-gubernur DKI Jakarta itu akan menunggangi Partai Beringin sebagai perpanjangan tangan untuk cawe-cawe di pemerintahan selanjutnya. Meskipun putaran Pileg atau Pilpres belum selesai, Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikutnya untuk memanfaatkan instrumen politik mana yang bisa ditunggangi untuk tetap berkuasa. Paling tidak, pengaruh kekuasaan pasca Pilpres atau Pileg dan masa transisi kekuasaan ke depan. Saya sih melihat ini bagian jilid berikut dari upaya cawe-cawe yang dilakukan supaya tetap bisa eksis dalam dunia politik. Nah, ya kurang lebih seperti itu gitu guys. Jadi, kalau ini maksud Anda tidak ingin kehilangan power gitu ya? Takut kehilangan power gitu ya, Bang Andreas? Ya iyalah, kan seri-seri itu kan sudah kelihatan dari jauh-jauh sebelum Pilpres, bahkan soal 3 periode, tambah masa jabatan 2-3 tahun, soal obrak-abrik di MK, soal pelaksanaan pemilu yang sekarang menjadi wacana untuk angket ini gitu. Jadi Andreas mengatakan Jokowi memang ahlinya dalam cawe-cawe. Menurutnya, manuver politik ini sudah berlangsung sejak lama, diawali ketika berhembus kabar soal perpanjangan masa jabatan presiden. Namun beruntung usaha itu gagal. Kalau sebelum Pileg atau Pilpres sudah melihat drama series cawe-cawe, dimulai dari upaya jabatan 3 periode, menambah masa jabatan 2-3 tahun. Namun kedua upaya itu tidak berhasil. Selanjutnya, Jokowi kembali bermanuver melalui mantan Ketua MK Anwar Usman yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, membuat anak sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan dari Capres Prabowo Subianto. Seri cawe-cawe selanjutnya adalah mendukung paslon nomor urut 2 dengan semua instrumen kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Ya, tadi sebenarnya Bung Jayadi sudah menyinggung itu gitu. Artinya pada dasarnya di politik itu ya kalau tidak bisa kamu berkuasa langsung, ngontrol langsung dengan kekuasaan, dengan power yang kita punya, ya kita berusaha untuk mempengaruhi proses kekuasaan itu berjalan. Nah, kalau di dalam mazhab ilmu politik ada satu mazhab yang namanya Machiavellian gitu. Jadi untuk berkuasa itu, kalau Machiavellian dia bilang ya singkirkanlah moral dan etik gitu. Yang penting bagaimana kau mencapai tujuan dalam berkuasa.
Andreas menilai upaya yang dilakukan oleh Jokowi mendekati Golkar adalah manuver lanjutan demi bisa berkuasa secara tidak langsung. Dari manuver-manuver ini, terbaca bahwa seri cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemudian ke depan tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyebut Presiden Jokowi dan partainya identik dengan warna kuning itu memang sudah rapat. Hal itu disampaikan ketika ditanya wartawan soal isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Airlangga menuturkan kedekatan itu sudah tampak dalam iklan-iklan Partai Golkar bersama Jokowi. Hal itu menunjukkan kedekatan sekaligus kenyamanan Jokowi bersama Golkar. Dan dengan ya teman-teman di Golkar ini beberapa waktu yang lalu di dalam diskusi juga di Kompas TV juga gitu. Okay. Yang membutuhkan Golkar sekarang itu menurut saya ini Pak Jokowi, bukan Golkar yang membutuhkan. Jadi bukan Golkar yang butuh Pak Jokowi yang butuh Golkar gitu ya? Menurut saya. Okay. Dalam arti bahwa ya karena ya ini Pilpres sudah selesai gitu. Pilpres artinya paling tidak proses pemilihan itu sudah berlangsung. Tinggal beberapa waktu ke depan lagi gitu. Dan secara substansi kekuasaan itu akan bergeser gitu. Sementara itu, isu Jokowi akan keluar dari PDIP dan akan bergabung dengan Golkar ramai di media sosial. Kabar Jokowi akan merapat ke Golkar sejatinya sudah muncul sejak hubungannya dengan PDIP merenggang. Hal itu ditengarai karena Jokowi berbeda sikap dengan PDIP dalam Pilpres 2024, yakni justru mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Agenda politik yang awalnya tersembunyi akhirnya mulai terbongkar ketika putra mahkota yang bernama Gibran Rakabuming Raka disiapkan menjadi calon wakil presiden melalui putusan MK yang kontroversial. Oleh teman-teman di Golkar bahwa ada aturan main, Pak JK sendiri sudah menyampaikan itu gitu kan. Jadi pasti itu akan berubah secara teoritisnya akan bergeser gitu. Apalagi nanti setelah Oktober nanti pasti perubahan itu akan terjadi gitu. Tadi kan Bung Jayadi juga sudah menyinggung itu. Nah, kalau misalnya kita tidak berkuasa lagi, kalau mau menginvestasi memberikan pengaruh ya di dalam kekuasaan. Kalau tidak bisa berkuasa secara langsung, memberikan pengaruh terhadap kekuasaan. Sinyal Jokowi semakin menjauh dari PDIP sejatinya terjadi jauh sebelum pemilu, yakni ketika hubungan Jokowi dengan Prabowo semakin erat. Hal tersebut ditandai dengan intensitas pertemuan kedua sosok tersebut dalam berbagai kesempatan. Selain dengan Prabowo, kedekatan Jokowi dengan pentolan Golkar seperti Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan juga terlihat kasat mata. Jokowi memang cukup sering menampilkan kedekatannya dengan calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Hal tersebut sebagai upaya Jokowi untuk memerankan dirinya sebagai playmaker dalam Pilpres 2024 dan di masa yang akan datang. Nah, menurut saya investasilah pada moral dan etik. Dengan demikian orang melihat, oh ini ini pemimpin yang berkuasa dan pernah berkuasa dan dia memberikan investasi politik yang baik. Kalau tidak, pasti situasi akan berubah, pasti akan bergeser. Sehingga ini menurut saya, menurut saya dan dalam pengalaman perjalanan sejarah politik, raja yang baik dan kemudian dia tidak berkuasa lagi. Setelah dia tidak berkuasa kan orang masih mendengar.